Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf mundur 1 jam ya. Eh, kita mulai saja langsung ke responsi saja, nggih. Monggo, Bu. Pak Ahmad Sahlan dulu atau Sarif dulu? Monggo. Pak Ahmad Sahlan dulu ya. Monggo, Bu. Nggih. Mantan berdengung suaranya tadi, Bu. Suara saya? Ya, udah enggak tadi berdengung. Oh iya. Kan kemarin suruh menghafalkan ya. Ada pilar MPKP, menjelaskan satu metode, terus indikator mutu pelayanan keperawatan itu apa saja, untuk menilai risiko jatuh itu apa saja yang dinilai, gitu ya. Terus sasaran pasien safety, itu ya. Pak Ahmad Sahlan, apa saja pilar MPKP? Halo, iya. Pilar MPK ada 5. Yang pertama itu profesional. Nilai-nilai profesional. Nilai profesional. Yang kedua pendataan manajemen. Yang ketiga itu hubungan profesional. Yang keempat kompensasi penghargaan. Dan yang kelima metode penugasan. Oke. Yang pendekatan manajemen kan ada POAJ ya, Pak. Coba POAJ kepanjangannya apa? Waktu itu kan dari planning, perencanaan, banyak organisasi atau mengorganisir, hanya operating atau menggerakkan, controlling, evaluasi, controlling, pengawasan ya. Memastikan apa yang terjadi saat ini sesuai dengan perencanaan atau tidak. Betul. Terus MPKP kepanjangannya apa, Pak Ahmad? Model praktek keperawatan profesional, Bu. Oke. Terus jangan mau menjelaskan metode yang mana? Metode fungsional, primer, atau yang lain? Akan mencoba menggunakan satu aja metode, Pak. Metode fungsional misalnya? pendekatan manajemen. Enggak. Kan metode penugasan banyak, Pak. Ada metode fungsional, ada metode tim. Metode penugasan satu aja. Yang metode penugasan. Sudah, metode penugasan menyusul, Pak. Lanjut, indikator mutu pelayanan keperawatan apa saja, Pak? Jadi pelayanan keperawatan dikatakan bagus jika jembatan keledainya 4K 2P kan ya? Proses dan bukan, langsung aja. Yang 4K 2P, Pak. Kenyamanan pasien, kepuasan pasien, pengetahuan pasien, keselamatan pasien, keselamatan dan perawatan dalam pasien. Dan perawatan diri. Sing ora maca teh ora, Pak. Halo? Halo? Suaranya berdengung lagi tadi. Oh iya. Ya, Pak Ahmad Sahlan, coba jangan membaca. Indikator mutu apa saja? Indikator mutu itu yang kenyamanan pasien, kepuasan pasien, keselamatan dan perawatan dan pasien. 4K 2P ya, Pak. Oke, terus untuk menilai seseorang beresiko jatuh apa enggak, yang dilihat apa saja, Pak? KTD dan tidak inginkan. Bukan. Pak Ahmad Sahlan kan misalnya melihat pasien, oh dia resiko jatuh nih, gitu kan. Dia resiko jatuh apa enggak?
komponen apa saja yang dinilai? Oh, ternyata dilihat dia punya riwayat jatuh sebelumnya atau tidak. Kalau dia punya riwayat jatuh sebelumnya, kan berarti dia berisiko jatuh lagi. Pernah dengar skala Morse nggak, Pak? Di puskesmas pasti ada, kan? Ini sinyal saya atau sinyal Pak Ahmad Sahlan ya? Pak Sahlan ya? Yaudah, saya lanjut dulu ya ke siapa? Dea ya. Dea, kepanjangan MPKP apa, Dea? Model keperawatan. MP. Model praktek keperawatan, Bu. MPKP. Model praktek keperawatan. P-nya? Profesi. Profesional. Ih. Profesional. Terus pilar MPKP apa, Be? Pilar MPKP profesional value, contohnya sharing relation, terus pendekatan manajemen POAJ, terus sistem pemberian penghargaan, hubungan profesional, contohnya perawat dengan pasien, perawat dengan dokter, perawat dengan tim kesehatan lainnya. Oke, udah? Terus metode Penugasan. pemberian ASKER, Ya. contohnya metode tim sama metode kasus. Oke. Coba diterangkan kalau metode fungsional yang kayak gimana? Metode Atau dia mau nerangin metode apa, deh? yang metode penugasan gitu, Bu. Iya. Tim apa nggih, Bu? Ya, kayak gimana tim? Metode penugasan tim adalah mengurangi ASKEP yang terpotong-potong. Outputnya kepuasan pasien dan butuh ketua tim. Terus kelebihannya komprehensif. Kekurangannya ketua tim harus punya gaya yang bagus. Ya, harusnya penjelasannya dulu. Metode tim itu berarti sekelompok perawat merawat sekelompok pasien, gitu ya. Sekelompok perawat merawat sekelompok pasien, dari pasien datang sampai pasien pulang, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sasaran pasien safety apa aja? Sasaran yang pertama mengidentifikasi Ketepatan identifikasi pasien. Ketepatan mengidentifikasi pasien. Contohnya melihat gelang pasien. Terus yang kedua peningkatan komunikasi. Komunikasi yang efektif. Terus keamanan obat yang perlu diwaspadai. Terus tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Terus pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Terus pengurangan pasien resiko jatuh.
Dea tuh kerja di mana, De? Saya di klinik Restu Ibu Di mana? di sebelah Gur Satria, Bu. Oh, ya. Terus, Nggih. indikator mutu pelayanan keperawatan apa saja, De? Hmm. Yang ada K3 sama P2 apa nggih, Bu? K4, P2. Kane anak papat, pene anak loro. Oh, kenyamanan pasien, terus kecemasan pasien, kepuasan pasien, keselamatan pasien, terus perawatan diri pasien, terus pengetahuan pasien. Oke. Terus skala Morse, skala jatuh apa saja yang dinilai? Lanjut, Mbak. Skala Morse apa saja yang dinilai? Kalau Morse itu yang pasien dewasa nggih, Bu? Hmm. Pasien dengan faktor resiko, faktor resiko tindakannya hindari obat bius, terus apa ya? Terus yang Bukan. Skala apa, Morse Bu? menilai seseorang beresiko jatuh atau enggak menggunakan namanya skala Morse. Morse Fall Scale itu loh. Dilihat apakah pasien punya riwayat jatuh sebelumnya, apakah pasien punya diagnosis tambahan, apakah pasien dapat infus heparin atau tidak. Terus kesadaran pasien bagaimana, dilihat cara berjalan pasien dan apakah pasien ketika jalan mobilisasi itu butuh bantuan alat atau tidak. Itu ya Mbak Dia Prisa. Oke, lanjut Nggih, dulu Bu. ke Sarif. Halo Sarif. Nggih, Bu, halo. Ya, yuk MPKP kepanjangannya apa? MPKP model model praktek keperawatan profesional. Ya, pilarnya apa aja? Bilangan nilai profesional, nilai caring, peningkatan Pendekatan manajemen. pendekatan manajemen, planning. Lele. Kan nggak usah dijelaskan dulu, sebutkan dulu 5. Udah nggak? Oh, 5. Udah, Bu. Gue ngarep mau catatan apa kepriwe? Enggak, sendirian. Lagi pada Yakin? pengajian, Bu, di rumah. Yakin lagi pada pengajian di rumah. Iya, ya nggak apa-apa, Mbok. Ini bayi metal. Bu, ngomongnya lagi ujian gitu. Ya emang dasar ujian, Mbok. Responsif kan ujian. Yuk, diulangi pilar MPKP. MPKP nilai penelitian. Nilai-nilai profesional, kok Nilai penelitian sih? profesional. Nilai Terus profesional berdasarkan keperawatannya. nilai-nilai Kalau profesional, terus apa? Hubungan profesional, jurnal, terus reward and punishment, metode penugasan, terus metode pemberian askop,
Coba metode fungsional apa biar nang dulu kan mesti wis sinau kowe kan. Metode fungsional sing kepriwe? Metode fungsional masing-masing perawat dia akan perawat, Bu. Ditekankan lewat Bu. Kurang apa? Metode fungsi. Besok UKM kepriwe Sarif? Masing-masing perawat dia akan memberikan asuhan keperawatan, Bu. Contohnya, ada perawat yang nyuntik sendiri, perawat TTV sendiri, gitu-gitu ya. Itu metode fungsional. Terus selanjutnya, sasaran pasien sepsis, Sarif. Mengidentifikasi berdasarkan yang benar dengan benar. Peningkatan komunikasi efektif. Terus baca. Kelihatan bacanya, Sarif. Nek kowe maca mah aku ya kecil lah. Ya nggak sih? Saya nunggu nih wong maca ya waktu nentek saya mending kuliahnya. Ya. Budanar, sehat Budanar? Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu, MPKP kepanjangannya apa? Harif, mau ngapal Narif? Nanti saya ke kamu lagi. MPKP kepanjangannya model praktek keperawatan profesional. Ya, pilarnya apa aja Bu Danar? Pilarnya jadi apa ya? Ya. Pilar MPKP, struktur dan proses. Enggak. Nilai-nilai. Ya. Jadi bayangkan MPKP itu jangan punya ruangannya pengen disebut sebagai ruangan yang profesional. Lah, ruangannya profesional kudu ana syaratnya 5 tadi. Yang pertama, perawatnya harus punya nilai-nilai profesional. Contoh nilai-nilai profesional itu apa? Jujur, caring, ya kan? Disiplin. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, hubungan profesional. Budanar pengen ruangannya disebut profesional, ya berarti di situ hubungannya kudu profesional. Ada kegiatan apa? Timbang terima, ada kegiatan pre-conference, post-conference. Itu baru 2 pilar. Pilar yang ketiga, ruangan Budanar pengen disebut sebagai ruangan yang profesional, syaratnya ada sistem reward and punishment. Ya, perawat sing sokan telatan, perawat sing sokan ora on time, perawat sing kinerjanya kurang ya ditegur. Perawat yang bagus dikasih reward. Rewardnya apa? Oh, kan sekolah maning, ada seminar pelatihan yang berbayar misalnya, ini diikutkan biar dapat biaya dari rumah sakit misal. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat adalah adanya metode penugasan. Asuhan keperawatannya mau sistemnya seperti apa? Jelas ya. Terus pilar yang kelima ada pendekatan manajemen dari kepala ruang, katim misalnya ya atau anggota tim, dia melaksanakan fungsi manajemen yang kemarin kita sudah belajar, ada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Gitu ya. Yuk Bu Danar diulangi pilarnya ada 5 apa saja? Nilai-nilai apa ya tadi? Nilai-nilai profesional. Terus sistem penghargaan tenaga keperawatan. Oke, terus pendekatan manajemen keperawatan. Terus apa tadi pemberian reward dan punishment. Itu sudah tadi penghargaan. Pengendalian, pengarahan, pendekatan manajemen ya.
Oke. Oke. Hubungan profesional Oke. Hubungan profesional contohnya dengan pasien, dengan sesama perawat. Contohnya bentuknya, bentuk hubungan profesional bisa dengan ketua tim dan perawat dengan kepala rumah. Tadi timbang terima operan itu bentuk hubungan profesional ya Bu. Diingat-ingat, pakai logika aja. Unik dapalna angel gue. Yang komunikasi horizontal. Terus lanjut, Bu Danar puskesmas kan ya? Oke, saya di puskesmas. Ya. Yuk, pasien safety bisa apal mbok mesti sasaran pasien safety, ketepatan identifikasi pasien. Oke, yang infeksi gitu ya Bu. Yang pasien, suatu sistem yang memastikan asuhan keperawatan. Nggak usah dijelaskan Bu. Anu maca mending tulis entek. Oke. Yang membangun kesadaran akan keselamatan pasien gitu ya Bu. Itu langkah-langkahnya. Kan beda kan ya, langkah pasien safety sama sasaran pasien safety. Iya, Mbok. Iya. Ketepatan pasien, peningkatan kasih efektif, peningkatan keamanan obat, kepastian terhadap lokasi, misalnya pasien tindakan ke pasien, pengurangan terhadap resiko infeksi. Terus seperti itu. Satu lagi, pengurangan terhadap resiko jatuh. Benar. Lanjut dulu Pak Faizal. Halo Pak Faizal. Ibu. MPKP apa kepanjangannya? Model praktik keperawatan profesional. Ya, terus pilarnya Pak? Pilarnya ada penghargaan yaitu reward dan punishment. Dan kedua sistem manajemen. Untuk yang ketiga apa ya tadi ya? Hubungan profesional, Ibu. Hubungan profesional terus hubungan profesional sama sistem pemberian asuhan keperawatan ini. Ya, betul. Terus pendekatan manajemen ya. Udah belum itu? Belum. Ya. Pendekatan manajemen. Terus Pak Faizal mau menerangkan metode penugasan yang mana, Pak? Yang antar profesional dulu. Enggak, metode penugasan kan ada metode tim, fungsional, gitu-gitu loh Pak. Fungsional. Ya, fungsional sih kepriwe. Itu pelaksanaan sistem keperawatan di mana pelaksananya itu yang dibagi sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing perawat. Contohnya? Misalnya yang melaksanakan nyuntik misalnya itu sendiri, itu nanti yang bikin askepnya sendiri. Oke, mungkin sip. Seperti itu. Ya, sip. Terus lanjut Pak Faizal, ini. Okay. Tadi sasaran indikator dulu, indikator mutu pelayanan keperawatan. Jadi perawat dikatakan bagus jika tadi 4K 2P. 4K 2P, jembatan keledainya sih Pak. Perawat dikatakan bagus jika pasiennya puas. Berarti yang pertama adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien. Terus apa lagi? Kepuasan pasien. Jadi nggak ikut. Baru masuk ini tadi. Ya, sambil dibayangkan ya, Pak Faizal kan perawat nih, dikatakan
bagus ketika pasiennya puas, berarti kepuasan pasien. Bagus lagi dikatakan jika pasiennya datang ke puskesmas dengan selamat, keselamatan Keselamatan pasien. ya kan? Terus yang ketiga, perawat dikatakan pelayanannya bagus jika kecemasan pasiennya turun. Ya, orang malah jadi kecemasan pasien meningkat itu enggak. Kecemasan pasien. Terus satu lagi kayaknya apa? Sudah ada kepuasan, keselamatan, kecemasan, terus kenyamanan. Jadi perawat dikatakan bagus jika skala nyeri pasiennya itu di bawah 6. Nah, itu bagus. Ditambah 2P. P yang pertama adalah pengetahuan, P yang kedua perawatan diri. Jadi pengen melihat perawatnya bagus atau enggak, lihat pasiennya. Pasiennya pengetahuannya bagus enggak tentang penyakitnya. Kalau bagus, oh berarti perawatnya apik ya, gitu ya. Terus perawatan diri, nek pasiennya bersih-bersih, enggak bau. Nah, ini berarti perawatnya bagus gitu. Itu yang namanya indikator mutu pelayanan keperawatan, gitu ya. Lah nyambung nih dari keselamatan pasien. Nah, sasarannya wong puskesmas mesti apal kan Pak Lendra Faisal Lendra. Sasaran pasien safety apa baik? Yang ketepatan identifikasi, ketepatan pemberian obat, sama komunikasi yang efektif, terus pengurangan resiko jatuh, apa gitu? Betul. Dua lagi. Selain jatuh tadi pengurangan resiko infeksi. Satu lagi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan dioperasi. Itu ya. Lanjut Pak Puska ya. Sinyal ya Pak Puska ya. Apa sinyal saya? Pak Puska dinas di mana Pak Puska? Jelas Pak Bu. Jelas, oke. Dinas di mana Pak? Di Puskesmas Rawalo Bu. Oh, kalau Septian apa? Puskesmas Rawalo. Ya, sama Septian ya. Septian apa siapa? Pak Budi Nugroho. Septian sinten Bu? Ada yang kakak. Saya lupa sih dia puskesmas mana lupa. Kalau Rawalo Pak. Budi Nugroho Jatilawang Bu. Oh Jatilawang. Ada yang namanya Septian Pak. Kakak tingkat jenengan. Tapi nggak tahu saya lupa. Kayaknya Rawalo juga deh. Bukan ya? Nggak ada nama Septian. Septian Aulia ya Bu? Iya cowok, lupa juga saya. Septiana Aulia. Cowok Pak. Nggak ada ya berarti. Kalau cowok nggak ada Bu. Oh nggak ada ya. Oke. Saya lupa entah puskesmas mana. Septian nggak ada Bu. Nggak ada ya. Oke. Yuk Pak Puska. Wong puskesmas sasaran pasien safety visit apa baik? Yang pertama adalah ketepatan identifikasi Bu. Kemudian peningkatan komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, jaminan tepat lokasi, tepat prosedur, terusan mengurangi resiko infeksi dan mengurangi resiko pasien jatuh. Oke. Ya, terus sudah dan ya, yang untuk resiko jatuh menilainya pakai skala Morse kan ya Pak? Skala Morse apa saja? Iya, pakai skala Morse Bu. Riwayat dari apa? Riwayat jatuh dari pasien itu. Kemudian diagnosa penyakitnya, kemudian terpasang infus apa enggak. Oke. Terus apalagi ya? Status kesadaran. Ya cuma itu Bu yang saya tahu. Ya, status kesadaran. Kesadaran. Terus, cara jalannya ya kan? Sama alat bantu jalan. Iya, Bu. Terus MPKP kepanjangannya apa, Pak Puska? Gerak. Iya. Model praktek keperawatan profesional, Bu. Ya, pilarnya apa saja? Model praktek keperawatan profesional. Ya.
Pilarnya apa saja? Yang pertama nilai profesional, kemudian pendekatan manajemen, metode pemberian asuhan keperawatan. Itu yang pertama nilai-nilai profesional, Bu. Kemudian pendekatan manajemen, metode pemberian asuhan keperawatan, hubungan profesional, dan sistem kompensasi dan penghargaan atau reward and punishment. Ya, yang metode penugasan, jangan mau menerangkan yang apa? Yang metode primer, Bu. Ya, metode primer kayak gimana tuh? Jadi metode primer itu pemberian asuhan perawatan dengan perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam atas pelaksanaan ASKAP secara menyeluruh mulai dari pengkajian sampai evaluasi terhadap satu atau beberapa klien. Oke. Kalau metode tim kan juga kayak gitu, Pak. Dia bertanggung jawab dari pasien datang sampai pulang. Tapi bedanya kalau satu perawat primer, dia memberikan asuhan ke berapa pasien, Pak? Pulang, ya. Kalau satu perawat primer pada satu, Bu. Satu atau beberapa? Enggak. Satu atau beberapa, beberapa pira. Ya, jadi kalau satu perawat primer itu memberikan asuhan dari pasien datang sampai pulang itu 5 sampai 6 pasien. 5 sampai 6 pasien. Oke. 5 sampai 6, gitu. Ya. 6 pasien. Ya. Sementara udah dulu Sarif, yuk pilar MPKP Sarif, madan cepat. Oke. Itu masih di mute, Mas. Nilai profesional, pendidikan manajemen, sistem pemberian penghargaan dan punishment, hubungan profesional, metode pemberian asuhan perawatan. Penguji skripsimu siapa, Sarif? Penguji boleh. Bu siapa? Olin. Bu Olin, lulus kemarin? Lulus. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Lutfan, Sedela, izin dulu temannya yang ini ya. Yuk, Pak Lutfan, MPKP kepanjangannya apa? Saya dikasih senyuman mutok. Itu masih di mute, Pak Lutfan. Model praktik keperawatan profesional, Bu. Ya, pilarnya apa saja? Sebentar, Bu. Dan dinas di rumah sakit apa, Lutfan? Di karantina, Bu. Karantina mana? Di rumah karantina COVID Wonosobo. Rumah karantina COVID. Ji. Ya. Untuk pasien-pasien yang minim keluhan, Bu. Keluhan ringan. Ya. Jangan mau nambah semester apa, Lutfan? Sepertinya anjir, Bu. Waduh. Saya sing bebeh ya. Nambah-nambah semester saya sing bebeh prodine. Besok maksimal untuk ahli jenjang maksimal nambah semester itu 1 semester ya. Melebihi 1 semester tadi DO. Drop out. Siap, Bu. Drop out tuh ya dikeluarkan dari sistem. Jadi eman-eman nekora ini dan 6 bulan tuh cepat ya Lutfan. 6 bulan tuh cepat. Belum ujian proposal, belum revisi, belum penelitian. Itu ya, Lutfan. Iya, Bu. Kamu udah nikah?
Belum, Bu. Belum. Apa sih membuatmu ini apa sih? Sibuk banget apa kepriwe? Padahal Bu Ulfa itu bagus banget loh. Iya. Apa ya, Bu? Sih enggak bisa saya sampaikan di sini gitu, Bu. Oh, oke. D3-nya mana? D3-nya mana? Saya di Wonosobo, Bu, di Unsik. Unsik. Oh. Unsik. Ya. Bareng sama Mas Bambang. Bambang siapa ya? Bambang siapa? Bambang Panca. Oh iya. Ya nu sing esi nom-nom kuwi kan. Bambang Panca on time nggak dia? Ini sih dari seminggu ini susah dihubungin, Bu. Tapi dia udah lulus belum? Saya lupa. Nggak hafal saya. Belum. Kayaknya belum, Bu. Okay. Terus gue melu-melu Bambang ya gue. Orang mbok. Enggak, Bu. Enggak ya, sih intinya nambah sesemester tok ya, jangan bikin mumet saya ya. Jadi nambah semester saya nggak seneng enggak karena saya punya PR. Mana ada manusia seneng dapat PR kan? Iya, Bu. Nggih, Bapak Ibu, sampun nggih. Saya pengen ibaratnya Lutfan responsi sing suwe, tapi ini waktunya Zoom-nya juga mau habis, gitu ya. Insya Allah ada tempaan dari dosen yang lain lah ya. Mungkin nggak di saya, tapi di dosen yang lain gitu ya, Lutfan ya. Long kowe tekannya terakhiran, iya kan? Tapi ya itu, mahasiswa itu ya tempaannya sendiri-sendiri ya. Mungkin bukan di dosen PI, tapi di dosen pembimbing, atau yang lainnya gitu ya. Pada prinsipnya sih tempaan tadi ya jadi lebih baik kayak gitu. Oke, terima kasih nggih Bapak Ibu. Jangan lupa apa sih kantong tugasnya diisi sama kuisnya. Saya nggak hafal, dilihat aja di itunya. Gitu nggih. Terima kasih, sehat selalu. Sampai ketemu di Yudisium Prodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, mohon maaf. Sehat-sehat. Ya, amin. Sami-sami Bu Danar.